Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ahmad Rashid. Saya merupakan murid dari SMA 71 Jakarta. Saya berada dalam kelas 11 MIPA 2. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengertian, jenis-jenis, dan cara kerja aurora, dan sebagainya. Nasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses, asal-usul, perkembangan dari suatu fenomena alam ataupun sosial. Lalu kita ke struktur teks eksplanasi. Pertama ada pernyataan umum, berisikan tentang pengertian gambaran awal. Lalu paragraf penjelas, berisi tentang asal-usul, alasan, cara, dan sebagainya. Dan terakhir kesimpulan atau interpretasi. Lalu kita jelaskan tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memberikan informasi, pengertian, dan pengetahuan. Yang kedua, memberi jawaban apa, mengapa, dan bagaimana. Tiga, disajikan dengan susunan yang logis. Dan keempat, disampaikan dengan bahasa yang baku. Dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ada yang pertama konjungsi temporal, kedua kata tunjuk, ketiga keterangan cara, keempat keterangan waktu, kelima konjungsi kausalitas yakni sebab dan akibat, dan keenam istilah. Aurora atau cahaya kutub adalah fenomena alam yang menyerupai pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer bumi. Akibat adanya interaksi antara medan magnet bumi dengan partikel bermuatan listrik yang dipancarkan oleh matahari. Kata aurora berasal dari nama Dewi Fajar Romawi Aurora yang melakukan perjalanan dari timur ke barat untuk mengumumkan kedatangan matahari. Terdapat dua jenis aurora, yakni aurora australis dan aurora borealis. Aurora hanya terdapat dua jenis karena peran medan magnet yang besar yang hanya terdapat dalam kutub utara bumi dan kutub selatan bumi. Kutub utara bumi disebut sebagai aurora borealis, sedangkan kutub selatan bumi disebut aurora australis. Saya akan menjelaskan bagaimana munculnya aurora. Matahari merupakan sumber energi yang tinggi. Energinya terbuat dalam inti matahari. Dalam inti matahari, suhunya melebihi 14 juta Celcius. Dan tekanan yang tingginya membuat atom hidrogen bergabung menjadi elemen baru, helium. Reaksi kimia itu mengeluarkan energi yang memancarkan cahaya ke arah luar inti matahari. Di permukaan, datang banyak energi panas dari cahaya inti matahari yang disebut sel konveksi. Arus gas dan listrik yang bermuatan membuat medan gaya dalam matahari. Pada beberapa tempat, medan gaya yang besar ini mendorong dirinya ke atas permukaan. Permukaan dari keluarnya medan gaya ini mendinginkan, lalu permukaan gelap muncul. Gas yang bermuatan ini disebut plasma. Plasma menarik medan gaya keluar. Medan gaya melebar lalu pergi dari permukaan matahari. Plasma ini mengarah keluar matahari. Ini disebut badai matahari. Badai matahari berkecepatan 8 km per jam. Ia melewati planet Merkurius. Lalu, planet Venus. Setelah 18 jam, badai matahari mencapai bumi. Medan magnet bumi bergabung, lalu memancarkan cahaya ke kutub utara dan selatan. Ini disebut aurora pada siang hari. Lalu, medan magnet menyatu kembali
di belakang bumi, lalu mencarkan cahaya kembali. Ini disebut aurora pada malam hari. Jadi, aurora adalah fenomena alam yang menyerupai pancaran cahaya yang muncul di kutub utara dan selatan bumi. Aurora merupakan cahaya yang indah dan kita sebagai manusia harus menjaga bumi agar tidak terjadi pemanasan global. Karena badai matahari bisa saja melukai kita kalau tidak ada pelindung pada atmosfer bumi. Sekian apa yang saya ingin sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.